Selamat pagi Indonesia, tempo dulu. Kali ini saya akan mereview sekilas perjalanan Sintong Panjaitan prajurit komando. Nah, ini menjadi biografi yang ditulis oleh Hendro Subroto. Ini salah satu prajurit komando yang bernama Sintong Panjaitan, guys. Kita lihat biografinya ya, guys. Nah, oke, sahabat Indonesia Timur dulu yang belum mengenal sosok Sintong ini, guys. Lahir di Taruntung pada 4 September 1940, guys, dengan nama lengkap Sintong Hamonangan Panjaitan. Ia merupakan salah seorang perwira yang banyak melaksanakan operasi tempur sejak ia lulus dari Akademi Militer Nasional yang pada waktu itu disingkat menjadi AMN. Angkatan 63 dengan pangkat Letnan 2, Agustus 64 Februari 65, guys. Bertugas dalam operasi kilat di Sulawesi Selatan dan Tenggara untuk menumpas gerombolan TII yang dipimpin Abdul Kahar Muzakar. Februari 1965 September 65 mengikuti pendidikan dasar komando di Batu Jajar, Jawa Barat. Kemudian persiapan penerjunan di Kuching, ibu kota Sarawak, Malaysia Timur, pada tanggal 1 Oktober 1965. Dini hari terjadi pemberontakan G30 SPKI hingga rencana penerjunan di Kuching dibatalkan. Bulan Oktober 65 ditugaskan untuk operasi pemulihan keamanan ketertiban di Jakarta dan Jawa Tengah, guys. Awal bulan Januari 67 memimpin tim Irian Barat RPKAD di daerah Kepala Burung. Pada tahun 1969 menjabat sebagai Komandan Prayuda 3 di Kabupaten Manokwari untuk memenangkan Pepera. Kemudian ditunjuk menjadi perwira operasi tim ekspedisi Lembah 10, guys. Wow, sangat gemilang sekali ya, guys, karirnya. Jadi terakhir bintang 3, guys. Wow, Pak Jenderal, guys, ini, guys. Ini menjadi satu buku perjalanan seorang prajurit para komando, guys. Ini tebalnya keseluruhan 522, guys. Wow, sangat luar biasa ini perjalanannya. Pasti menginspirasi bagi para prajurit tentara Indonesia ya, guys. Nah, jadi kayaknya wajib ini para prajurit mempunyai buku biografi perjalanan seorang prajurit Sintong Panjaitan. Nah, ini kita lihat, guys, yang di awal tadi sudah saya jelaskan, dari operasi memburu Kahar Muzakar di Sulawesi, penumpasan G30 SPKI di RRI Jakarta, Lubang Buaya dan Jawa Tengah, operasi tempur di Irian dan Kalimantan, hingga operasi anti teror pembajakan pesawat Garuda di Thailand. Sintong Panjaitan selalu terlibat. Simak catatannya sebagai Panglima Kodam 9 Udayana saat peristiwa Dili 91, guys. Nah, upaya membangun sistem senjata dan perlengkapan ABRI, nama yang sekarang menjadi TNI, hingga peralihan kekuasaan dari Soeharto ke B.J. Habibie. Wow. Yeah.
Ini ada tulisan lagi, pengalaman dan pandangan Sintong Panjaitan sekitar Mei 98 akan memperkarya hasanah riset tentang perubahan politik nasional yang menentukan arah sejarah bangsa dan tertib regional ASEAN. Ini kata Juwono Sudarsono yang waktu itu sebagai Menteri Pertahanan. Sebuah pustaka yang mampu menjawab teka-teki secara terang dan jelas tentang misteri yang terjadi di kalangan TNI, sehingga berguna untuk pembelajaran kita. Wah, makanya ini seorang anggota TNI wajib mempunyai buku ini, guys. Atmaji Sumarwijo, wartawan senior. Sangat sedikit purnawirawan TNI menulis memoir mereka sebagai prajurit tempur. Buku ini penuh dengan kisah di berbagai palagan tempur, sangat asik dibaca dan perlu diketahui oleh generasi muda, khususnya TNI. Itu kan ditegaskan lagi bahwa seorang prajurit TNI harus atau minimal pernah membaca buku ini. Iswahyudi Karim SHLLM, pengamat militer, itu seorang pengamat militer juga mengatakan demikian. Membuat hal-hal yang selama ini sangat samar-samar diketahui publik, segitiga antara B.J. Habibie, Wiranto, Prabowo, kasus penculikan aktivis pro-demokrasi, peristiwa Mei 98 dan seputar lengsernya Soeharto. Nah, ini yang berbicara Majen TNI Purnawirawan Samsudin, Komandan Pusenif 85 sampai dengan 87, guys. Nah, oke, guys. Perlu ditekankan kembali, para prajurit ini harus wajib sih menurut saya untuk membaca biografi perjalanan seorang prajurit Sintong Panjaitan. Oke, guys, sekian dulu sedikit review buku biografi Sintong Panjaitan. Mudah-mudahan bermanfaat, minimal bagi diri saya sendiri untuk menambah wawasan, dan juga halayak umum, yang wabil khusus untuk para anggota TNI supaya bisa mempunyai buku ini atau minimal membacanya. Karena kita sebagai generasi penerus harus tahu betul sejarah bangsa Indonesia, sehingga bangsa kita nanti akan menjadi bangsa yang disegani di mata dunia dan menjadi bangsa yang besar dan serta makmur untuk rakyatnya. Jangan lupa dukung channel saya, subscribe, like, komen, dan share ke sahabat Indonesia. Tempo dulu, bye bye.